Shalom, damai di hati. Hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada dan menikmati nafas hidup sampai saat ini. Sebab itu saya mengajak kepada kita semua, marilah kita mengangkat syukur kepada Tuhan, sumber hidup kita, melalui pemberian diri untuk selalu ada di hadirat Tuhan dalam doa dan firman. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau selalu jaga, lindungi, dan pelihara kami di dalam kasih anugerah dan berkat-berkat-Mu. Kini kami ada di hari anugerah Tuhan, kami rindu melengkapi hari ini dengan firman kebenaran-Mu, yang akan menuntun kami pada jalan kehidupan yang Engkau kehendaki. Sebab itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menempati hati, pikiran, dan hidup kami, supaya ketika firman diberitakan, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan menjadikan firman itu pegangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di hari ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 katakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tema renungan harian keluarga kita hari ini, menjalin relasi dengan kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita hari ini berisikan nasihat yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Pertama, mengingatkan dan menasihatkan supaya anak-anak muda mau tunduk kepada orang-orang yang lebih tua atau kepada orang tua. Kata tunduk di sini bisa diartikan dengan hormat, taat, dan patuh. Dan ini adalah perintah yang penting sesuai dengan hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 12 katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan dalam Efesus 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting. Karena perintah ini penting, maka tidak boleh diabaikan. Kedua, nasihat untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Merendahkan diri menunjukkan sikap hormat, menghargai, dan menghormati eksistensi orang lain. Bukan rendah diri dalam pengertian minder atau sikap tidak percaya diri. Merendahkan diri di sini memberi pengertian merendahkan hati, tidak sombong, tidak congkak, dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebab ternyata Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan sayang kepada orang-orang yang memiliki sifat kerendahan hati. Sifat kerendahan hati ini kiranya menjadi ciri khas hidup semua orang percaya. Kerendahan hati yang berarti juga mengakui akan peran Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak menyombongkan diri dengan segala yang telah kita capai sampai saat ini. Saudaraku yang kekasih, karena itu
Sebagai keluarga Kristen, marilah kita membangun kehidupan dalam kerendahan hati. Jadilah anak-anak yang hormat, taat, dan patuh pada orang tua, dan orang lain yang lebih tua, dan yang dituakan. Sebagai sesama orang percaya, marilah kita hidup dalam kerendahan hati seorang akan yang lain, saling menghargai dan saling menghormati, sebab Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus, yang sudah menganugerahkan kami kesempatan untuk ada dalam doa dan firman di saat ini. Biar kami yang telah mendengar firman sungguh-sungguh diberkati. Kami hidup dalam kerendahan hati, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kami jauh dari tindakan hidup yang sombong, yang congkak, yang tidak diinginkan oleh-Mu Tuhan. Sebab itu Engkau beri kepada kami hikmat dan pengertian, bahkan roh takut akan Tuhan, supaya kehidupan kami dari hari ke hari semakin berkenan kepadamu. Kami semakin mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman yang selalu menjadi pegangan kehidupan kami, yang selalu mendasari kami di setiap perjuangan hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah sumber berkat dan kehidupan. Kiranya memberkati setiap kami dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami, pribadi dan keluarga kami, dalam kerja dan pelayanan kami, sebagai mana profesi kerja yang Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Buatlah kami dapat melakukan semuanya dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, dan Engkau yang tetapkan ada keberhasilan di dalamnya. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami masing-masing. Dalam setiap perjuangan hidup kami mau taruh semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Biar kami dapat membangun kehidupan keluarga yang rukun, damai, tentram, saling menghargai, saling menghormati. Anak-anak belajar terus taat dan hormat kepada orang tua, tetapi juga orang tua belajar untuk terus menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak. Tapi juga kami membawa di dalam doa dan permohonan kepadamu untuk persekutuan gereja Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini. Seluruh pelayan yang Engkau utus untuk melayani, para syamas, penatua, para pendeta, komisi-komisi kerja, BPPJ, pegawai gereja dan kostor. Biar terus diperlengkapi Tuhan untuk dapat mengerjakan pelayanan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur proses pemilihan calon diaken dan calon penatua serta calon komisi BIPRA itu boleh terlaksana dengan baik. Biar kami semua tetap mengaminkan bahwa ini terjadi dalam pertolongan Tuhan. Dan kami juga membawa kehidupan persekutuan gereja Tuhan, seluruh umat Tuhan, dalam berbagai keadaan hidup umat-Mu, yang dalam sukacita karena menikmati berkat-berkat Tuhan, kuduskanlah sukacita umat-Mu. Tetapi yang dalam berbagai pergumulan, Engkau beri kemenangan, dan bahkan Engkau beri kekuatan iman, pengharapan penuh kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami tetap percayakan di dalam tangan kasih Tuhan. Tim multimedia yang selalu setia dalam pelayanan renungan harian keluarga ini juga Engkau berkati.
Inilah kami yang datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, pemuda remaja anak sekolah minggu yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati sekalian kita. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.